Mei tidak apa-apa. Jangan panik. Kami semua di sini Megui. Jangan takut, sebentar lagi lahir. Kami tunggu di luar ya. Semangat. Tarik napas dalam, pelan-pelan dorong. Dengar komandoku, tarik napas dalam. Lalu turunkan napas. Ini akan lancar, jangan tegang. Santai saja. Ibu bilang. Sudah sampai rumah sakit. Megui sudah dibawa ke ruang bersalin. Sudah dibawa ke ruang bersalin. Bukannya tanggal perkiraan lahir minggu depan? Kalau sudah cukup bulan bisa lahir kapan saja. Salah kamu, seharusnya kita ke Shanghai lebih awal. Ya salah aku ibu, tenang saja, aku dan susu ada di sini. Nanti kalau sudah selesai, aku pesankan tiket pesawat. Aku telepon kalau ada kabar. Baiklah, kamu dan susu jaga baik-baik ya. Ya, nenek sudah panik. Iya, ini tiba-tiba siapa yang tahu? Kalian sudah putuskan belum mau pakai bius atau tidak sekarang gimana? Cepat putuskan. Jangan lama-lama, biusnya disuntik di tulang belakang. Bukan di rahim, nggak ada pengaruhnya ke bayi. Kamu ini sarjana loh. Dasar-dasar kayak gini aja nggak tahu. Tidak, jangan buru-buru. Wanita melahirkan memang harus sakit sekali. Nggak perlu pakai bius, nggak baik buat bayi, nggak. Yang sakit adikku, biaya biusnya aku yang bayar, ayo cepat. Ayo tanda tangan, cepat tanda tangan. Kamu ngapain sih? Jangan terburu-buru, keluarga harap tenang. Ini ruang operasi. Kamu tanda tangan, atau tidak, kalau tidak aku bilang ke suster. Ayah si anak kecelakaan di jalan, paman yang tanda tangan. Kamu ngomong apa sih? Kamu kutuk anakku. Kamu ini keterlaluan, setiap menit kamu ragu dia tambah sakit. Apa sih? Jangan buru-buru. Aku tanda tangan ini. Harus dipikir dulu baru tanda tangan, ngapain sih? Siapa yang nggak melahirkan sakit ya sakit? Zaman dulu beda sama sekarang. Apa sih zaman apa? Siapa yang nggak pernah melahirkan? Keponakan. Aku jadi paman. Hebat banget, ternyata cewek ya. Aku jadi paman. Peluk dulu. Imut banget. Lihat nih anak kita, cantik banget. Ada bekas luka nggak? Nggak ada. Lengkap. Sudah bilang tadi lengkap. Ayo paman kasih berkah. Kasih semua ilmu paman ke kamu. Biar kamu bisa masuk Xinghua. Lihat matanya udah buka. Barusan matanya bukakan. Udah dapat berkahnya. Bayi. Putriku sayang, hari ini pertama kali kamu berpisah denganku. Kamu meninggalkan tubuhku, mulai menjalani hidupmu. Terburu-buru datang ke dunia ini. Mulai sekarang, aku nggak bisa lagi melindungimu dengan tubuhku, memisahkanmu dari dunia ini. Kalau dipikir-pikir, bikin aku sedih dan khawatir banget. Dibandingin sama sedih dan khawatir ini, sakitnya melahirkan nggak ada apa-apanya. Aku ibumu. Tapi yang bisa dan gak bisa aku lakukan sangat terbatas. Kamu udah kasih aku banyak banget. Selama kamu ada, bikin aku bahagia. Dunia ini luas banget. Sepanjang hidup susah buat ngerti semuanya. Putriku, aku memutuskan melahirkanmu. Karena aku yakin banget. Apapun yang terjadi, baik atau buruk, hidup ini layak dijalani.
Barusan minum susu 150 ml. Sekarang udah tidur lagi. Anak ini doyan makan dan tidur. Pasti nanti tumbuh besar. Ayo. Nama dari master kamu pilih satu. Fang Zining, Fang Ruofen, Fang Taichu. Nama ini keren banget. Taichu. Benar-benar megah dan sangat istimewa. Taichu. MA, tolong kecilkan suaramu. Anaknya baru saja tertidur. Biarkan aku yang melakukannya. Jangan, kamu pasti lelah. Aku yang akan melakukannya. Setiap hari begini. Sup kaki babi dan sup ikan mas direbus. Minum banyak sup tapi tidak banyak ASI. Berapa harga satu kaleng susu formula? Ini cuma anak perempuan. Kamu tidak perlu merawatnya terlalu mewah. Itu anakku tentu harus dirawat dengan baik. Oh ya, MA, nama anaknya sudah dipilih. Namanya Fang Taichu, sudah dihitung oleh ahli. Buat nama saja harus minta ahli. Pasti mahal. Anak perempuan nanti juga jadi milik orang lain. Tidak perlu setiap hari begini. Kalau aku melayani cucu laki-laki, walaupun lelah aku rela. Sekarang yang besar dan kecil harus aku layani. Aku tidak tahan. Aku mau pulang kampung. MA. Sekarang sedang butuh bantuan. Kenapa kamu mau pergi? Kenapa aku tidak bisa pergi? Ruangan kartu sudah lebih dari setahun tidak buka. Kemarin kamu telepon tanya kapan aku pulang. Ruangan kartu penting atau cucu penting? Cucu laki-laki mana? 2 tahun lagi kita punya satu lagi. Kamu mau jaga? Bisa langsung punya. MA, kalau sudah ada syaratnya. Kita bisa punya satu lagi. Ya boleh. Nak, kamu mau punya 2 atau 3? Jangan tertawa, mau punya berapa kita bisa punya. Kalau kamu sibuk, aku akan sewa asisten bantu di siang hari. Kenapa harus keluar uang? Bukannya mertua mau bantu. Suruh dia datang biar aku pulang. Kalau sudah punya cucu laki-laki aku akan kembali. Kenapa panas sekali? Cuaca di Shanghai lembab dan panas. Kalian sudah datang. Tante, halo, aku datang sama Zhenhua buat jenguk Meigui. Jenguk. Mereka ibu dan anak lagi di atas. Oke, kita naik dulu ya. Sempit banget ya. Kenapa baru datang sih? Kakakmu maksa mau beli kue bulan daging segar di desa Guangming. Ngantri lama banget, makan selagi masih hangat. Kakak, bukannya kamu udah jadi bos sendiri ya? Kok kamu kelihatannya nganggur terus sih? Sering-sering ke Shanghai. Jangan sok keren deh, siapa yang mau jenguk kamu? Aku nemenin pacarku ke Shanghai urusan kerja. Sekalian jenguk keponakan perempuan aku ya kan? Kamu siapa sih? Gak kenal, aku taruh dulu anaknya. Anak kita ini cantik banget ya. Mata besar, hidung mancung, bibir kecil kayak ceri. Ini pasti warisan gen bagus dari keluarga kita. Untung gak kayak bapaknya. Kecilin suaranya dong. Ya kan? Sayang. Perusahaan kakakmu itu baru aja berdiri. Sekarang urusan administrasi semua jurusin Yuan Sheng. Beberapa hari lagi dia harus balik. Kalau udah resmi buka susah lagi buat datang. Aku iri sama kalian sibuk terus. Ini MH biasa aja, tunggu aja si kecil ini gede dikit. Kamu juga bisa kerja, buat kamu MH gampang banget. Kalau gak ada yang mau, kamu bisa kerja di tempatku. Aku suruh kamu lembur terus, aku sendiri yang marahin kamu. Ya kan sayang? Siapa yang kamu panggil sayang? Kita punya nama Taichu. Fang Taichu. Gak enak kedengeran kayak biarawati. Fang Taichu. Biarawati apaan sih? Ini suara apa sih? Cium bau gak?
Jangan pelan-pelan. Om salah ya om, salah om salah. Feng Tai Chu, enak danger. Enak-enak. Ibu masuk sini. Aku dengerin ada apa sih? Setiap datang selalu ribut ya ampun. Berisik terus katanya intelektual. Kualitas apa sih? Gimana ini dia gak betah ya? Mau berangkat kerja ya? Mereka cuma asal bicara masa kamu percaya begitu saja. Bukan kalau tidak begitu suruh saja dia melahirkan anaknya. Biar dia tidak gelisah terus bukankah begitu? Dia baru selesai dari nifas ngomong kayak gini masih terlalu cepat kali ya. Banyak keluarga lain yang langsung melahirkan lagi setelah anak pertama. Mengurus 1 atau 2 anak sama aja. Kalau lebih cepat punya anak lagi aku bisa lebih cepat bebas repot beberapa tahun kan. Bu mau kemana lagi? Aku mau lihat menantuku. Sup kuah kaki babi sup ikan mas jangan sampai gosong ya. Ganti popok aja kelihatan senang banget. Kamu bisa juga ya begini. Jangan lupa aku punya adik laki-laki dulu belum ada popok sekali pakai. Kain lampin semua aku yang cuci. Ngomong-ngomong ke apa kamu sudah bilang ke ibu? Mereka kapan datang? Waktu lahiran aja nggak datang sekarang harusnya datang dong. Mereka ada rencana. Tapi nggak bilang aku. Coba kamu kasih tahu mereka. Ada apa? Apa ada masalah di rumah? Jangan tegang dulu. Ayah. Jatuh. Jatuh di mana? Bagaimana bisa? Parah Pas nggak? turun tangga dia tergelincir. Betisnya patah tulang tapi sudah agak membaik. Gipsnya sudah dibuka cuma keluar rumah masih nggak nyaman. Kenapa nggak bilang aku dari awal? Waktu itu kamu baru melahirkan semuanya nggak mau bikin kamu khawatir. Saat aku pergi mereka berpesan berkali-kali. Harus merahasiakan ini darimu. Susu bilang mestinya memberitahumu. Kamu ini. Mau ngapain jangan-jangan nelepon. Nona pura-pura nggak tahu aja ya. Kalau nggak ayah dan ibu bakal khawatir, kamu sampai produksi ASI-nya terganggu. Tenang. Kenapa Megui bisa kurusan begitu cepat? Harusnya dia tambah gemuk. Udah pergi. Bos Su kalau kamu nggak sibuk siang ini. Aku ingin mengajakmu dan kakak untuk melihat-lihat perusahaan baruku. Boleh kebetulan aku juga ada hal yang ingin dibicarakan denganmu. Kirim alamat perusahaannya ke aku nanti sore aku ke sana. Oke. Pergi ah. Lo kenapa terbentur sesuatu? Siapa yang naruh ini tempat macam apa ini? Ini layak buat tinggal Megui, setiap hari menggendong anak. Naik turun bahaya banget. Jangan berisik. Bukannya mereka udah beli rumah ya? Di Shanghai banyak rumah kok rumah siap huni nggak dia beli. Malah beli rumah yang masih dibangun baru selesai tahun depan. Renovasi plus ngilangin bau butuh setengah tahun lagi dia. Dia nggak bisa apa nggak nyewa rumah yang lebih bagus dulu. Bisa nggak sih kamu ngomong pelan-pelan? Dia nggak nyewa, aku yang nyewa. Kamu ada waktu nggak temani aku lihat rumah? Fang Xianwen janjian siang ke kantornya kamu ikut nggak? Aku nggak mau lihat dia pamer. Aku yang bayar. Nyewa rumah buat adikku dan keponakanku. Uang ini nggak sia-sia. Ini bukan urusanmu. Aku tahu kamu nggak suka ikut campur urusan orang. Tapi dia kan adik kandungku dan sahabatmu. Masa kamu bisa diam aja? Aku nggak akan ikut campur dengan cara seperti itu. Ya udah kamu nggak usah ikut campur tapi jangan halangi aku. Oke. Kamu marah kenapa sih? Bos Su sini. Nggak usah panggil aku bos Su hari ini kan bukan buat ngobrol kerjaan. Kalau begitu aku ikut panggil kakak ipar. Boleh dong? Gede banget. Bulan lalu baru pindah. Kecuali beberapa furnitur custom yang belum sampai. Yang lain udah hampir semua terpasang. Keren banget. Sini. Ini ruang istirahat karyawan kami. Pemandangannya bagus ya di sini. Di bawah ada taman, ayo kita ke sana.
Sini area kantor timur kami. Nggak nyangka dalam 2 tahun aja udah sebesar ini. Istri kamu benar-benar nggak salah pilih orang. Aku cuma mau kasih tahu dia apa yang orang lain bisa kasih. Aku juga bisa kasih. Apa yang orang lain gak bisa kasih aku pasti kasih. Kemampuanmu udah jelas terlihat. Tujuan jelas pengambilan keputusan tegas. Dalam hal karir aku sangat mendukungmu. Kalau dalam hal kehidupan pribadi kamu butuh bantuan nggak? Gak perlu meskipun sebagian besar uang kami diinvestasikan di perusahaan tapi dalam hal kehidupan pribadi. Aku gak pernah mengecewakan mereka berdua bosu. Kalau kamu tidak sibuk aku ajak kamu lihat rumah baruku. Bagaimana? Aku bukan datang untuk inspeksi kerja, aku datang untuk peduli sama kalian. Ini kantorku silakan masuk. Santai aja mau kopi atau teh? Boleh saja. Bos su tehnya. Terima kasih. Sama-sama. Bos Su. Aku mau berterima kasih khusus padamu. Dulu kamu yang membuka mataku. Kasih tahu aku untuk tidak rendah diri. Sekarang aku sudah bisa. Aku bisa mencapai prestasi seperti sekarang. Aku sudah tidak rendah diri lagi. Rasa kendali bisa bikin orang perlahan-lahan menumbuhkan rasa percaya diri. Itu bagus. Aku lebih tua beberapa tahun darimu. Ada beberapa pemikiran yang ingin aku bagi sama kamu. Silakan. Kekuasaan itu harus dipakai untuk hal. Jangan dipakai untuk orang, terutama keluarga sendiri. Megui, Ayah kamu ngapain? baru nemenin mama jalan-jalan. Lagi mau mandi. Hari ini, kita kasih nama cucu perempuanmu. Namanya Fang Taichu. Taichu. Taichu itu, ada tidak ada nama. Nama itu keren banget. Nanti anak ini, pasti jadi perempuan yang berhati lapang. Ayah. Kakimu gimana? Abang kamu itu mulutnya. Emang pagar. Hal besar kayak gitu harusnya kamu kasih tahu aku. Tidak parah sudah hampir sembuh. Beberapa hari lagi aku mau ikut paduan suara mama. Buat ngiringin mereka menari. Kamu bohong aja. Waktu kamu hamil kan juga pernah pingsan. Juga tidak kasih tahu aku. Sudahlah hal ini. Kita berdua udah sama-sama. Halo Megui. Ayah. Aku sangat merindukan kalian. Kalian harus baik-baik. Kita semua harus baik-baik. Kamu bilang,
Seperti apa rasanya saat Olimpiade dibuka? Waktu itu aku sudah 29 tahun, tua banget. 29 tahun kalau beruntung. Sudah sukses dalam karir. Kalau tidak beruntung, memulai dari awal tidak terlambat. Usia yang bisa menyerang dan bertahan. Bagus sekali. Seperti apa aku waktu itu? Aku tidak bisa membayangkan. Tapi aku berharap saat itu, kamu masih Huang Yimei. Bukan Huang Yimei lagi? Aku tidak ganti nama. Maksudku nama Huang Yimei. Selalu mewakili dirimu yang paling asli. Bukan tergantung pada siapapun atau lingkungan apapun. Yuan Sheng sedang mengurus izin usaha, mungkin masih butuh beberapa hari. Tidak bisa menunggu lagi, harus segera mulai bekerja. Kantor tidak perlu buru-buru, kan cuma kita bertiga. Tidak apa-apa, bisa tetap bekerja di tempatku. Aku ini bekerja di rumahmu. Ya, ada satu hal lagi. Aku punya teman yang merekomendasikan seseorang. Namanya Fu Jiamin. Dia juga adik kelasmu di universitas, baru saja keluar dari perusahaan. Ingin mencoba di sini. Kalau begitu nanti kita temui saja. Oke, kamu masih di Shanghai. 2 hari lagi pulang. Bagaimana Mei Gui Yao Si Hui? Aku sudah mengingatkanmu, iya. Aku hanya peduli saja. Aku pasti tidak akan mengganggunya. Jangan peduli yang tidak perlu, jangan sampai aku menyesal membiarkanmu kembali ke Beijing. Aku cuma bertanya saja. Beli apa? Kamu sudah cari rumah. Tidak semudah itu. Lagi pula kan kamu tidak setuju. Tahu kenapa aku tidak setuju? Coba kamu bilang. Pertama, rumah seperti apa yang mau ditempati? Itu urusan pasangan itu. Bahkan kalau kamu mau bayar, itu uangnya kamu berikan ke Mei Gui. Biarkan dia yang mengurus kedua. Menurutmu pindah rumah itu main-mainnya? Mei Gui baru saja selesai masa nifas. Suruh dia membereskan semua barang di rumah, menurutmu itu realistis? Aku akui hari ini agak terburu-buru. Bukan cuma hari ini kamu selalu terburu-buru. Setiap kali kamu lihat Fang Xianwen kamu langsung emosi. Seolah-olah wajahmu penuh dengan kebencian. Aku kasih tahu ya, dia tidak setuju untuk punya anak. Tentang suntik bius itu, aku akan ingat seumur hidup. Bagaimanapun juga dia adalah suami Mei Gui. Apa untungnya kamu memprovokasi dia untuk Mei Gui? Anggap saja kamu peduli pada Mei Gui. Kasih dia sedikit muka, boleh tidak? Hari ini waktu aku masuk, sepertinya aku dengar Nenek Fang bilang, tidak ingin tinggal di Shanghai lagi. Dia bilang apa lagi? Pokoknya dari yang aku dengar, dia cukup punya masalah dengan keluargamu, jadi kamu. Di saat-saat seperti ini, jangan memperburuk konflik, oke? Kamu kenapa siang tadi kamu tidak menghentikanku? Kamu itu keras kepala seperti keledai. Lihat orang langsung marah, aku bisa menghentikanmu. Tapi aku juga tahu. Kamu itu keledai yang bisa diatur. Asal kamu sudah paham sendiri. Nasihat yang baik tetap akan didengarkan. Coba lihat kulit dan dagingku ini. Bisa tidak jadi 2 kilo aji. Untuk menguatkan tubuhmu. Benar-benar dijepit. Aku kasih tahu ya, dua ini adalah pelindung lutut dari Wall. Mei Gui yang menyuruhku beli untuk orang tuamu. Ingat ya, pastikan kamu kasih tahu mereka. Ini dari dia dan Fang Xianwen. Dia juga bilang Fang Xianwen. 2 kantong oleh-oleh khas Shanghai ini, dia yang belikan untuk orang tuamu. Sungguh sangat perhatian. Kalau ini untukku. Aku yang beli untuk orang tuamu. Aku berencana memberikannya langsung pada mereka. Ketemu. Bukannya kamu tidak mau ketemu orang tua? Tidak mungkin selamanya tidak ketemu, kan kamu yang bilang begitu. Ini agak serius ya maksudmu? Ya, itu maksudku.
Hari ini sudah lama ditunggu. Enggak. Tunggunya bikin bahagia. Tapi ini salah kamu. Aku masih nunggu kamu datang 3 kali kayak Liu Bei. Siapa sangka cuma sekali kamu udah nggak lanjutin. Aku kan bukan Liu Bei atau Guan Yu. Aku mana tahu Zhuge Liang punya banyak pikiran. Terima kasih. Aku sayang kamu. Kakakmu masih nggak tenang suruh aku nanya. Emang nggak perlu. Dia sendiri udah lupa. Waktu kecil kita tinggal di apartemen kecil ini. 4 orang berdesakan di satu kamar. Bahkan kamar mandi dan dapur harus dipakai bareng. Tapi tetap senang kok. Anaknya masih kecil. Dia mana ngerti rumah besar atau kecil. Yang penting dia kenyang dan senang setiap hari. Ada yang main sama dia, ada yang temanin. Udah senang aja. Kalau kamu sendiri gimana? Aku selalu bilang hidup sesuai kemampuan. Nanti kalau Xiao Chu udah lebih gede, aku mau kerja lagi. Masih kayak Huang Yimei yang dulu aku kenal. Sudah lama nggak ada yang panggil nama aku. Sekarang semua orang panggil aku Mama Xiao Chu. Aku sayang banget sama dia. Aku juga ngerasain kebahagiaan jadi seorang ibu. Tapi aku masih pengen jadi diri sendiri. Aku nggak mau nama Huang Yimei diganti jadi Mama Xiao Chu. Apa aku egois? Itu berani. Kamu pilih jalan yang butuh usaha 2 kali lipat. Kapan ujiannya? Bulan lalu udah aku bilang. Kamu masih mau ambil psikolog? Iya, Ngapain ambil banyak sertifikat? skill banyak nggak ada ruginya, pasti berguna waktu cari kerja. Anak kecil butuh banget ditemenin sama ibunya. Belajar buat ujian sama ngurus anak nggak bentrok kok. Setiap hari cuma butuh beberapa jam buat baca buku. Kalau lama nggak belajar bakal ketinggalan sama masyarakat. Ada satu hal. Lupa bilang mama mau pulang kampung. Dia kesehatannya kurang baik. Saya sudah memesan tiket kereta untuknya minggu depan. Ada masalah ya? Kalau tidak ada masalah, rumah sakit di Shanghai lebih bagus. Apakah dia mau melakukan pemeriksaan di sini? Bukan penyakit serius, saya kira dia hanya lelah. Pulang dan istirahat beberapa hari pasti akan baik-baik saja. Kalau begitu saya akan menyewa asisten rumah tangga. Setiap hari datang untuk memasak dan sebagainya. Tidak perlu, saya bisa. Percayalah, saya bisa merawat rumah dengan baik. Baik. Kalau begitu besok saya akan pergi ke pasar membeli oleh-oleh untuk ibumu. Dibawa pulang ke kampung. Bagus.
bersama kalian di rumah kecil itu. Tinggal selama itu. Sekarang rumah baru sudah selesai direnovasi. Langsung mengusir saya pergi. Saya sudah bekerja keras melayani kalian bertiga. Sekarang tidak membutuhkan saya lagi. Seperti membunuh keledai setelah selesai menggunakannya. Ibu, rumah baru menyediakan kamar menghadap selatan untukmu. Nanti akan menjemputmu kembali. Kenapa sekarang tidak mengizinkan saya tinggal? Kamu ini terlalu rajin. Setelah kamu pergi, dia baru akan menyadari. Fokusnya seharusnya di rumah. Kenapa tidak bilang dari awal? Pulang saja dan istirahat dengan baik. Tunggu sampai hamil anak kedua. Nanti saya akan menjemputmu kembali. Oh iya, uangmu itu harus dijaga baik-baik. Jangan semua hal diberitahu kepadanya. Harus lebih hati-hati. Dengar tidak, anak bodoh? Ya tahu. Apa yang dibawakan untuk saya ini? Oleh-oleh. Semua makanan enak. Tidak ada uang yang dimasukkan di dalamnya. Ada di mana? Di ban. Anak nakal. Ya masuk ke sini ya, ke sini. Lihat kan, berhenti di sini saja. Bantu turunkan ya, terima kasih, terima kasih. Yang mana ini unit 1? Di sini. 301. Ayo, terima kasih semuanya pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Ayo semua turun dulu, ayo pelan-pelan. Bersama-sama. Tunggu aku sebentar, aku ambil kaki aku dulu. Baik. Lihat betapa imutnya, lihat. Sama persis seperti Megui waktu kecil. Benar sekali, lihatlah. Setiap hari berbeda. Genetikamu sangat kuat. Ayo, ini untukmu. Banyak sayuran sudah siap. Ini taruh di sini saja. Ini harus cari piring. Apa masih ada piring? Ini ada piring, keluarkan ini. Masak sudah matang. Untuk ini juga harus ditambahkan sedikit ini. Pakaian ini baru dibeli. Dibeli khusus untuk wawancara. Aku antar kamu ya. Tidak usah, bukannya sudah disepakati. Hari ini kamu punya waktu seharian untuk Xiao Chu kan? Biasanya kamu sangat sibuk, hari ini kita tukar. Hari ini di kantor banyak urusan yang harus aku selesaikan. Selama 3 tahun ini, setiap hari aku menemani Xiao Chu. Hanya hari ini saja tidak. Sudahlah Xiao Chu, dengarkan kata papa. Mama, sampai jumpa lagi, sampai jumpa. Megui.
Sepertinya kamu kurang nyaman berjalan pakai rok ini ya. Bagaimana kalau ganti celana saja? Untuk wawancara lebih baik berpakaian formal. Siapa bilang pakai celana tidak formal? Aku hanya punya celana jeans. Lagi pula posisinya tidak terlalu tinggi, tidak perlu begitu. Aku akan terlambat. Mei Gui. Ganti celana saja. Tidak akan memakan waktu lama kan? Apa ada masalah dengan rokku ini? Apa kamu yakin ingin begini di depan anak-anak? CVMU cukup menarik ya. Sarjana sejarah seni, lalu magister psikologi. Antara itu bekerja sebentar dan bahkan jadi kurator. Bisa ceritakan pada kami, mengapa ada lonjakan besar dalam kariermu? Sarjana. Setelah lulus sebenarnya saya bekerja di bidang yang terkait, tapi di sebuah pameran seni amal. Saya bertemu dengan anak-anak autis dan mulai tertarik dengan psikologi. Jadi saya mengambil jurusan terkait. Lalu setelah kamu lulus, sempat bekerja di penerbitan. Ya benar, karena saat itu saya belum yakin bagaimana cara memanfaatkan pengetahuan profesional yang saya pelajari. Jadi atas rekomendasi dosen pembimbing saya pergi ke penerbitan untuk mengerjakan editing buku-buku psikologi. Saya lihat kamu hanya bekerja sekitar setahun lebih, lalu kosong selama 3 tahun. Apa yang kamu lakukan selama itu? Melahirkan anak. Kamu datang ke sini melamar sebagai guru seni, meskipun latar belakang pendidikanmu bagus. Tapi apakah kamu tidak punya pengalaman terkait? Ini beberapa sertifikat yang saya ambil selama 3 tahun ini. Sebenarnya saya terus berpikir bagaimana cara memanfaatkan beberapa hal yang saya pelajari sebelumnya dan pengalaman kerja untuk diterapkan dalam situasi nyata. Sekarang saya punya ide untuk memberikan konseling psikologis kepada siswa. Ini bisa dijelaskan lebih detail seperti apa? Agak mirip dengan kursus terapi seni ala barat, tapi kami menargetkan remaja di bawah 18 tahun. Ini adalah rencana yang saya buat. Ayo. Papa, aku lapar. Oke, Papa masak untukmu. Telur ini jangan dipegang-pegang Xiao Chu. Sudah kubilang jangan sembarangan menyentuh. Kenapa kamu tidak menurut? Apa-apa yang terjadi? Xiao Cheu kepanasan. Apa yang terjadi? Mama, Ayo sini. Kamu tadi kemana telepon tidak diangkat? SMS juga tidak dibalas. Sore ini ada wawancara jadi mode senyap. Lupa mengaktifkannya lagi. Jangan menangis, Mama sudah belikan buku. Bagaimana? Ayo sini.
Kamu tadi jalan-jalan ya? Sendirian saja. Huang Yimei, aku sudah memikirkannya. Jangan pergi bekerja. Xiao Chu, kamu itu. Bantu ibu membuka bungkusan ini ya. Bawa ke kamarmu sendiri. Pegang baik-baik. Setiap kali aku sebut soal kerja, kamu selalu cari alasan untuk menghalangi. 1001 alasan untuk tidak membiarkanku pergi. Kali ini alasan apa? Kenapa kamu harus bekerja? Perusahaan tahun ini sangat sukses. Dan hutang kita sudah lunas lebih cepat. Tidak ada tekanan ekonomi. Aku bekerja bukan cuma untuk uang. Lalu untuk apa? Untuk keluar dari rumah ini. Aku ingin melakukan sesuatu. Tidak di rumah juga banyak yang bisa dilakukan. Kamu bisa ajak Xiao Chu main keluar. Bagus kan? Xiao Chu sebentar lagi masuk TK. Aku di rumah ngapain? Kalau begitu, bikin anak laki-laki lagi gimana? Lihat. Kita punya anak perempuan. Bikin anak laki-laki biar lengkap. Aku tidak punya tenaga. Aku juga tidak pernah terpikir. Kamu ada tenaga untuk bekerja, tapi tidak ada tenaga untuk bikin anak laki-laki. Fang Xianwen, kamu cuma ingin anak laki-laki lagi. Benar kan? Xiao Chu. Sudah sampai mana? Ibu bantu buka ya. Xiao Chu, ibu kasih tahu. Barang logam jangan dimasukkan ke microwave. Ingat ya. Kenapa? Karena bisa meledak. Tidak, dia kan tidak masak. Ngapain kamu kasih tahu dia? Pengetahuan umum. Ibu susunya tumpah. Tidak apa-apa. Ibu sudah ajari cara mencucinya, kan kamu ingat? Ingat. Pergi. Kamu biarkan dia mandi sendiri. Kalau dia tidak bersih, aku yang akan mandikan. Umurnya berapa? Kemampuan mandiri harus diajarkan sejak kecil. Kemarin malam kamu tidak tidur di kamar. Aku baca buku sampai larut malam, jadi tidur di ruang belajar. Terserah kamu. Xiao Chu mana? Sudah tidur. Malam ini kamu masih tidur di ruang belajar. Hasil wawancara terakhir belum ada kabar. Aku akan buat beberapa resume lagi. Bukan. Berapa banyak uang yang harus aku hasilkan baru kamu puas? Kenapa kamu harus bekerja? Uang yang aku hasilkan tidak cukup untuk kamu. Xiao Chu akan segera masuk TK.
Aku di rumah sendiri bisa ngapain? Kamu keluar rumah bisa ngapain juga. Kamu kerja untuk orang lain bisa dapat berapa. Lebih baik kamu di rumah nikmati hidup urus rumah tangga. Yang paling penting jaga kesehatan. Jangan sampai seperti waktu hamil Xiao Chu. Sering ada masalah. Nanti. Kapan? Kalau kita punya anak lagi gimana? Kalau kondisinya tidak memungkinkan gimana kalau? Bukan cuma masalah uang. Kamu tenang di rumah hamil dan melahirkan. Uangnya aku bisa hasilkan. Kamu benar-benar pikir semua masalah bisa diselesaikan dengan uang? Fang Xianwen, kenapa kamu harus punya satu lagi? Xiao Chu tidak baik. Keluarga kamu juga punya 2 anak. Ramai-ramai tidak boleh. Kenapa setiap kali aku bahas ini kamu selalu menolak? Bukan. Meskipun kamu pikir untuk Xiao Chu, Huang Yimei. Bisakah kamu jangan egois? Aku egois. 3 tahun ini semua waktuku habis untuk Xiao Chu. Kamu bilang aku egois, anak itu milik kita berdua. Kenapa kamu bisa kerja, aku tidak? Bukan. Pria bekerja di luar, wanita mengurus rumah. Bukankah ini seharusnya membesarkanmu? Kapan aku pernah mengeluh? Aku bekerja keras lembur menemui klien. Setiap sen yang aku hasilkan digunakan untuk keluarga ini. Apa yang tidak kamu puaskan? Lagi-lagi uang. Kalau begitu aku tanya, kamu kerja untuk apa? Bukan untuk uang. Untuk mewujudkan nilai dirimu. Lalu nilai itu diukur dari apa? Bukan tetap uang juga. Apa yang aku katakan salah? Halo, nama saya Huang Shenhua. Ada janji dengan Tuoni dari Departemen Pengembangan jam 2 siang. Dia sedang rapat, mohon tunggu sebentar. Silakan duduk di sini. Terima kasih. Huang Zhenhua. Apakah bos Tuoni sudah siap? Kamu tidak mengenaliku lagi. Guan Sisi. Sudah lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu, Guan Sisi. Kamu kenapa ada di sini? Ini perusahaan saya. Perusahaan kamu, bukankah ini grup Halisen? Halisen adalah suami saya, sudah menikah. Selamat. Kamu kemari untuk apa? Ada janji dengan bos Tuoni dari Departemen Pengembangan. Membicarakan sebuah proyek. Proyek apa, boleh lihat? Desain sebuah hotel. Mari bicara di dalam di sini. Ambilkan secangkir kopi. Baik, Bos Guan. Terima kasih. Duduklah. Nyonya Halisen sungguh tidak menyangka. Kamu berubah sangat besar. Benarkah kalau begitu aku ini berubah ke arah yang lebih baik atau buruk? Tentu saja semakin baik. Kamu tidak banyak berubah, langsung aku kenali. Aku ini orangnya cuek. Grup Halisen ini. Perusahaan ini aku dan suami saya yang mendirikan. Aku adalah direktur perusahaan, sekaligus mengerjakan pekerjaan keuangan semacam itu. Kapan kamu meninggalkan unit asalmu? Seharusnya setahun setelah putus dengan Yo Si-hui. Lalu aku masuk ke sebuah perusahaan properti. Di sana aku bertemu Halisen, dia mengajarkanku banyak hal. Tentu saja aku juga pintar, kamu tahu, cepat belajar jadi. Ini proposal kami.
Kamu tidak apa-apa, taruh saja di sana. Tunggu Tuoni selesai rapat, berikan padanya. Bagaimana kabarmu? Aku juga sudah resign. Sekarang kerja sendiri. Kamu tidak lagi bekerja di Institut Arsitektur. Ada sesuatu, aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Ini. Yo Si-hui adalah partnerku. Kalian berdua sebelumnya ini. Jika kamu tidak ingin bekerja sama denganku, ini sepenuhnya bisa dimengerti. Sekarang ini zaman apa? Sejarah lama berapa tahun yang lalu, kamu tenang saja. Aku tidak akan karena hal ini tidak bekerja sama dengan kalian. Jika kualifikasi kalian bisa, harga masuk akal. Mengapa aku tidak bekerja sama dengan teman lama? Sungguh itu bagus sekali, terima kasih banyak. Bos Guan, pola pikirnya memang berbeda, terima kasih banyak. Panggil saja aku Guan Zhizi. Sebenarnya aku sangat berterima kasih padamu Zhenhua. Aku dan Yo Si-hui bukan tipe orang yang sama sudah lama tahu. Jika dulu dipaksakan bersama, sekarang pasti sudah bercerai. Tidak menyangka setelah meninggalkannya aku baru sadar. Ternyata aku bisa melakukan banyak hal. Jadi terima kasih banyak telah membangunkanku. Ya, dan adikmu Mei Gui kan? Aku selalu mengingatnya. Dia sekarang bagaimana, baik-baik saja? Dia baik-baik saja sekarang di Shanghai. Sudah menjadi istri dan ibu. Dia juga sudah punya anak. Boleh tanya suaminya kerja apa? Pasti sangat hebat. Lumayanlah, buka perusahaan internet kecil. Itu bagus, internet. Sampaikan salamku ke Mei Gui jika dia ada waktu. Bisa makan bersama atau ngobrol-ngobrol. Baiklah. Kamu kejar aku. Jangan lari. Anak kecilnya terlalu nakal. Mama kejar aku. Ayo sini, ayo sini, ayo sini. Ayo sini, ayo sini, main di sini. Ayo sini. Nyonya Halisen. Anda tidak akan menyangka dia benar-benar berubah total. Saya lama melihatnya, tapi tidak mengenalinya. Benar seperti yang dikatakan di internet, wanita yang bekerja baik, tidak sebaik wanita yang menikah baik. Sekarang dia sudah menjadi Nyonya Halisen. Saya masih harus memohon proyek darinya. Itu juga karena dia sendiri punya kemampuan. Orang menikah baik karena dia bekerja baik. Suaminya bukan orang bodoh. Jika dia masih biasa-biasa saja seperti dulu, mengapa suaminya akan memilihnya? Bukankah itu juga berkat platform dan sumber daya suaminya? Anda bilang kondisi keluarganya sudah begitu baik. Mengapa tidak tinggal di rumah mengurus suami dan anak, menikmati hidup nyaman? Siapa bilang wanita harus tinggal di rumah mengurus suami dan anak? Kehidupan materi hanyalah kebutuhan dasar. Beberapa orang mengejar kepuasan batin. Apakah ini perlu diberitahu ke Pak Yo? Tidak perlu sengaja mengatakan. Tidak perlu juga sengaja menyembunyikan. Asalkan Guan Zhizi tidak memendam dendam, maka kalian bisa bekerja secara profesional. Hari ini, saya berbicara dengan Guan Zhizi tentang proyek hotel. Dia berbicara dengan lancar, sangat profesional. Benar seperti yang Anda katakan. Siapa yang lebih bergantung pada siapa belum tentu. Guan Zhizi sudah menjadi Nyonya Halisen. Benar, orang tidak akan tahu betapa hebatnya dirinya jika tidak dipaksa. Saya memaksa Anda setiap hari, apakah ada gunanya? Anda juga tidak terlihat kurus. Anda sendiri lihat barbel Anda sudah berkarat. Barbel memang hampir berkarat, tapi apakah saya tidak lebih hebat dari sebelumnya? Anda seperti sempoa, tidak digerakkan, tidak bergerak. Gosong sayur gosong. Cantik sekali, saya perbesar untuk Anda lihat lebih besar. Lihat, cantik sekali. Cantik-cantik, sangat indah. Saya suka ini, persis seperti Mei Gui kecil. Perbesar, lihat lebih besar. Keponakan perempuan mirip paman. Cantik jelita, kalian makan. Dia tumbuh begitu cantik, saya berjasa besar. Kalau nanti kalian punya anak, menurutku mirip Xiao Su. Dengan wajahmu begitu, jangan sampai membebani generasi berikutnya. Karena kalian begitu khawatir, lebih baik kita tidak usah punya anak. Agar tidak ada masalah lagi. Apa yang kamu bicarakan mirip siapa tidak masalah. Menurutku IQ-nya harus seperti Zhenhua, ya kan? Benar. Kamu kasih aku lagi. Ini. Ini. Benarkah? Masih ada satu lagi yang ini bagus. Kenapa aku belum pernah lihat? Ada kok. Bagus. Lihat, dia sudah tidur. Kamu lihat ke belakang, masih ada lagi, masih ada, ayo masih ada. Yang ini bagus. Kenapa tidak bergerak ke belakang? Ayo kamu bantu lihat. Harus tekan ini dulu untuk mundur. Susu, kamu kan susu. Kamu besok pagi ada urusan kan? Malam ini kita pulang lebih awal saja. Aku mau temani om tante dulu. Lihat.
Jangan sampai mengganggu urusan besok. Orang itu sedang asyik lihat foto, kenapa terus suruh aku pulang? Kamu tidak bisa kirim foto itu ke orang tua saja. Lihat yang ini. Kamu ini. Lihat-lihat cemberut. Bagus kan? Dulu kamu bilang tidak mau menikah dan tidak mau punya anak. Kalau aku tidak punya anak seumur hidup, kamu masih mau bersama aku. Jujur aku suka anak. Tapi lebih peduli sama kamu kalau harus memilih. Aku pasti memilih kamu. Sejak dulu aku tidak punya keluarga. Di keluargaku hanya aku sendiri. Sekarang ada kamu. Aku rasa mungkin suatu hari nanti. Di keluarga kita bisa ada satu orang lagi. Kapan kamu mau ceritakan hal-hal masa laluku ke orang tuamu? Tidak usah. Tapi kalau mengatakan itu bisa membuatmu lega. Bisa kapan saja. Itu kan privasimu kalau kamu tidak mau bilang. Kita tidak usah bilang seumur hidup. Kalau begitu di keluargaku hanya aku sendiri yang muncul, tidak anehkah? Ada apa sih paling-paling ke depan pabrik film Beijing? Menyewa 100 figuran bukan cuma keluarga. Tante-tante semua bisa dikumpulin ramai-ramai. Aku mau nikah. Dia orang yang bisa diandalkan. Aku nggak mau kehilangan dia. Harus jujur. Ada sesuatu. Aku rasa aku harus kasih tahu dia. Kak, selamat menikah. Aku juga nggak jago milih, nggak punya banyak uang. Nggak mampu beli yang mahal-mahal. Terima kasih, aku suka. Antar aku masuk. Oke. Aku dulu pernah menikah.
Dia teman SMP-ku. Waktu kita kenal orang tuanya udah cerai. Orang tuanya udah bikin keluarga masing-masing. Gak ada yang mau dia. Dia mirip sama aku. Sama-sama pengen banget keluar dari situ. Tapi satu-satunya yang bisa dilakukannya belajar. Semangat. Gengsheng. Diterima di Gengsheng. Song Tao, Diterima di Gengsheng. lihat. Mana ada diterima bagus banget kita semua di Beijing, aku juga di Beijing. Bagus banget kita benar-benar diterima. Kita akhirnya bisa pergi dari sini. Gengsheng kita berdua bisa ke Beijing bareng. Bisa kuliah di Beijing bareng. Bagus banget. Jadi, kita akhirnya jadi pacaran. Terus kita sama-sama ke Beijing. Berusaha keras buat bisa tinggal di kota ini. Cepat-cepat. Stasiun Beijing. Sini. Beijing. Aku datang. Setelah lulus, dia kerja di instansi pemerintah. Karyawan yang udah nikah bisa dapat rumah. Bisa urusin juga KTP pasangan. Lu mau kasih tahu aku. Kalian berdua. Menikah bukan karena cinta hanya kepentingan. Dia demi rumah. Ya. Setelah lulus kuliah kami baru sadar. Hubungan kami hanya rasa simpati. Bukan cinta. Kami terlalu mirip. Kami merasa dunia memusuhi kami. Hanya dengan bersatu kami bisa bertahan. Kemudian dia dikirim ke luar negeri. Kami mengurus perceraian. Sejak itu kami tidak pernah bertemu lagi. Bagaimanapun, menyembunyikan hal ini adalah kesalahanku. Aku tidak punya alasan. Ayo pergi. Aku antar kamu pulang dulu. Maaf,
Ada apa, Bu? Bukannya bilang sudah menikah dan bawa Xiao Su makan di rumah. Kenapa belum datang juga? Hari ini tidak jadi menikah. Kenapa? Perusahaan kami. Ada urusan mendadak, aku sibuk seharian. Lupa member kalian. Urusan apa yang penting? Sampai lebih penting dari menikah. Urusan yang cukup penting. Akhir pekan aku kembalikan buku nikahnya. Simpan saja di kamu. Kan nanti tetap harus menikah juga. Ya sudah, aku tutup telepon dulu. Tidak jadi menikah. Kenapa? Kata dia karena urusan kerja. Ya sudah, lain kali saja. Kamu pulang kapan? Aku pulang kok. Iya, Mabuk minum. Aku minum sedikit, mungkin itu sebabnya. Aku salah bilang alamat ke sopir taksi. ada apa kemarin juga tidak jadi daftar? Memang urusan perusahaan. Atau kamu dan Xiao Su? Sudahlah. Anak kita mabuk pasti perutnya tidak enak. Cepat buatkan dia makanan. Jangan dorong aku dia mabuk seperti ini. Aku harus tahu kenapa. Sudahlah. Lihat kamu,